Hai, selamat datang di New Tarot Indonesia. Di sini aku akan lanjutkan upload video love reading untuk masing-masing zodiak di bulan Mei. Dan sekarang aku akan rekaman untuk zodiak Scorpio. Jadi Scorpio di sini kita coba lihat untuk love reading kamu di bulan Mei menuju awal Juni seperti apa. Dan di sini kita akan rekaman untuk beberapa sesi sekaligus. Kita akan rekaman bagi yang berpasangan di sesi pertama. Kemudian di sesi berikutnya kita akan bahas bagi yang single. Oke? So here we go. Kita langsung lihat di sini untuk Scorpio. Semoga hasilnya bagus ya guys ya, karena beberapa video yang aku rekam sebelumnya itu jelek-jelek energinya dan semoga tidak menular ke kamu. Let's see. Scorpio love reading berpasangan bulan Mei tahun 2026 Scorpio. Oke, Scorpio, ini pasangannya terserah ya guys. Bisa jadi ini suami, istri, pacar, gebetan, atau siapapun yang kamu anggap sebagai pasangan kamu ketika menonton yang berpasangan ini. Dan kalau misalnya tidak cocok ya, jangan dipaksain cocok guys, karena mungkin ini memang bukan untuk kamu hasil readingannya. Dan juga kalau misalnya kamu butuh sebuah insight ya, atau perspektif lain terhadap kehidupan asmaranya kamu, atau sebuah pertanyaan khusus, kamu bisa reach out ke aku untuk personal reading. Aku sarankan untuk lewat WhatsApp aja dulu untuk saat ini, karena aku lagi maintenance website juga. Kartu di bawah di sini ada kartu The Star guys. Scorpio, tenang aja, ini positif. Oke. Again, terlepas siapapun orang yang kamu anggap sebagai pasangan kamu ini ya guys, bisa jadi ini suami istri, atau bisa jadi ini pacar, atau mungkin ini seseorang yang sedang mendekati kamu. Tapi sih aku ngeliat di sini lebih resonate sebagai kamu yang mungkin baru dideketin sama seseorang, tapi niat orang ini memang ingin kenal sama kamu, ingin mendekati kamu secara romantis, kayak dia udah bilang gitu ya tujuannya apa. Karena di sini ada kartu Page of Cups. Oke. Kita masuk ke skenario pertama dulu. Ke kamu di sini yang memang lagi pendekatan dengan seseorang ya. Nah, kamu ketemu nih sama seseorang. Dia sudah mengutarakan keinginannya di sini untuk deket sama kamu secara romantis ya. Dia mungkin juga udah bilang dia ingin kenal kamu lebih lanjut. Ada harapan di sini The Star. Dia juga bisa ngerasain bahwasanya kamu adalah sosok yang potensial, sosok yang sesuai dengan kriterianya dia. Hanya saja mungkin awalnya hubungan ini atau koneksi ini tuh tidak bertepuk, intinya nggak bersambut lah. Aku ngeliat di sini Scorpio, karena di sini ada kartu Trio of Swords dan ada kartu Six of Cups. Sepertinya ada kesalahpahaman ya, kenapa hubungan ini sempat mandek sebelumnya, atau bisa jadi seseorang kayak tidak begitu berpartisipasi sebelumnya. Kenapa ada kesalahpahaman? Mungkin awalnya dia ngira kamu itu kayak terlalu pasif atau tidak terlalu memperjuangkan dia, sehingga mungkin dia di sini tidak begitu reaktif atau mungkin sama-sama pasif. Jadi ada salah paham sih sederhananya ya. Nah, di bulan Mei menuju awal Juni ini ada kartu Ace of Wands dan Page of Cups. Ada sebuah pendekatan berbeda. Mungkin setelah kamu nonton video ini kamu sadar, oh ternyata gitu ya mbak ya, saya harus lebih aktif ya sama orang ini. Yes, definitely. Jadi kalau misalnya memang benar di skenario pertama ini kamu ngerasa si doi ini kurang responsif, kurang reaktif, ya kamu memang harus lebih aktif gitu loh. Karena dalam pandangan dia kamu itu ya udah sekenanya aja untuk kenal sama dia, padahal mungkin dia ingin ngeliat effort kamu juga. Mungkin dia di sini ingin ngelihat seserius apa sih kamu pengen mendekati dia gitu loh. Aku nggak mau bilang orang ini playing hard to get, nggak juga. Cuman again balik ke masalah salah paham aja. Ya, jadi mungkin setelah kamu di sini lebih effort misalnya, atau mungkin lebih intens komunikasi sama orang ini, situasinya akan membaik banget. Ada Ace of Wands. Oke, kita akan klarifikasi Ace of Wands ini. Nah, skenario kedua, kalau misalnya ini soal hubungan suami istri, guys, ada perasaan kecewa tentunya. Ada Three of Swords. Bisa jadi bersumber dari kesalahpahaman juga. Mungkin pasangan kamu ini tidak bermaksud untuk mengatakan hal-hal tertentu, tapi kamu memahaminya berbeda. Jadi ada perbedaan makna di sini dalam memahami sesuatu ya, dan timbullah kesalahpahaman. Dan itu mungkin yang menjadi
sumber masalahnya dan membuat kalian di sini kurang intens berkomunikasi, atau mungkin sempat di sini terjadi pisah ranjang, pisah rumah. Mungkin nggak separah itu sih. Menurutku lebih ke perang dingin aja ya. Aku ngeliat di sini Scorpio, dan akhirnya di sini seseorang menyadari ya, oh ternyata pasangan gue salah paham nih dengan kata-kata gue kemarin, dengan tindakan gue kemarin, dan akhirnya dia mau meluruskan. Ada sebuah permintaan maaf di sini, ada Page of Cups. Dan apakah permintaan maaf ini cukup? Menurutku cukup ya. Ada Ace of Wands di sini di kartu potensinya. Aku sih ngelihat di akhir Mei menuju awal Juni ini hubungan kalian akan membaik kembali, khususnya dari segi chemistry ya. Mungkin karena Scorpio itu adalah orang-orang yang sebenarnya lebih butuh kepastian emosional guys, oke? Jadi kalian nggak bisa memberikan kalimat-kalimat pasif atau kalimat-kalimat tersembunyi gitu ya. Kalian memang harus lebih aktif kalau misalnya kalian bersama dengan water sign, dan it works guys, Ace of Wands, oke? So kita lihat di sini oracle cards-nya, maksudnya Lenormand-nya ya, Scorpio ya, untuk Page of Cups dan juga Ace of Wands. Jadi kalau misalnya memang ada di sini jeda komunikasi, atau mungkin kalian lagi perang dingin, itu nggak akan bertahan lama. Mungkin kamu di sini terhubung dengan Aries, Aquarius, Pisces, kemudian Cancer bisa jadi juga, Scorpio seperti dirimu sendiri guys. Oh nice. Oke. Nggak akan bertahan lama. Jadi kalau misalnya pun di sini ya sempet menjauh lah ya dari satu sama lain, itu nggak akan bertahan lama guys. Mungkin semakin kalian menjauh di sini, semakin kalian menyadari peran atau makna masing-masing. Wah, gue kangen nih sama Scorpio gitu ya. Wah, gue kangen nih sama pasangan gue gitu ya. Dan akhirnya dia meminta maaf. Jadi kamu nggak perlu maksain dia untuk minta maaf, dia akan minta maaf dengan sendirinya guys. Itu membuktikan bahwasanya dia memang respect sama kamu, dia memang sayang sama kamu, dia mengerti dengan maknanya kamu, ya. Dan di sini ada kartu Bear dan Side. Seseorang di sini memang sedikit gengsian mungkin orangnya, atau sedikit selfish. Seseorang yang keras kepala lah ya. Dan kita tahu orang-orang yang keras kepala adalah orang-orang yang susah untuk admitting something atau mengakui sesuatu, dan akhirnya orang ini mau mengakui sesuatu demi kamu loh Scorpio, atau bisa jadi bagi cross watchers mungkin Scorpio yang melakukan ini ke kamu. Dan ya, kamu membuat orang ini luluh guys. Aku akan kasih judul itu ya, kamu membuat orang ini luluh akhirnya guys. Oke. Ini sebuah hubungan yang bagus banget. So kita coba lihat di sini guys untuk oracle cards-nya bagi Scorpio di bulan Mei. Mungkin kamu di sini terhubung dengan siapa tadi aku rekam, Libra. 11-12 hasil readingannya dengan Libra guys. Playfulness, children, deception. Oke, di sini ada kartu deception guys. Mungkin salah satu penyebab konflik antara kamu dengan pasangan kamu ini sebelumnya ada seseorang yang tidak jujur dan menyembunyikan sesuatu dari kamu. Oke. Ini mungkin akan sangat serius di beberapa pasangan di luar sana, deception ini, atau penyebab konfliknya. Permasalahan itu akan ketemu dengan solusinya nanti, atau seseorang akan meminta maaf. Ada perasaan bersalah sih, kalau memang itu yang pengen kamu tahu, apakah orang ini merasa bersalah atau tidak. Iya, dia merasa bersalah, dan karena merasa bersalah itu dia akan meminta maaf. Oke. Kemudian ada kartu children dan playfulness. Seseorang mungkin sempat hesitant atau menolak gitu ya untuk reconcile sebenarnya, atau kurang paham lah ya dengan konsep rekonsiliasi, karena mungkin dia udah terlanjur kecewa, udah terlanjur sakit hati. Tapi karena ada anak-anak yang membuat kalian di sini tetap bersama ya, yang harus kalian pertimbangkan juga keberadaannya, akhirnya kalian luluh di sini untuk rekonsiliasi kembali. Oke. Dan ada kartu playfulness, chemistry-nya akan semakin baik, kerjasamanya mungkin juga akan semakin baik, terutama bagi seseorang yang keras kepala banget di sini. Aku ngerasa ada seseorang yang terlalu egois di dalam hubungan ini guys. Aku bisa mengerti kenapa pasangan kamu di sini susah untuk rekonsiliasi sebenarnya. Tapi
Mungkin seseorang di sini memang meminta maaf dengan sungguh-sungguh dan akhirnya mau memaafkan pasangannya. So guys, kita lanjut di sini bagi Scorpio yang single. Mari kita lihat ya Scorpio ya, karena hasilnya sedikit bagus, bukan sedikit sih, bagus sih sebenarnya. Semoga menular ke yang single guys. Here we go. Oke. Scorpio love reading single bulan Mei tahun 2026 Scorpio. Oke, di sini ada Six of Cups ya, Scorpio ya. Next di sini ada the Emperor. Kemudian ada Seven of Pentacles atau 7 koin. Dan ada kartu Death atau kartu kematian, guys. Dan di bawah kartu di sini ada Seven of Cups. Scorpio yang single. Kurang bagus ya yang single ini. Ini mungkin akan lebih resonate kalau misalnya kita di sini membicarakan satu individu spesifik. Atau bagi kamu yang beneran single, ya, tapi kemudian menaruh hati terhadap seseorang, ini adalah readingan yang tepat buat kamu. Di sini ada kartu Six of Cups, the Emperor, dan Seven of Pentacles. Individu yang kita bicarakan di sini, yang kamu ingin ketahui gimana perasaannya ke kamu, oke, apa tujuannya ke kamu. Yang pertama, orang ini nganggap kamu teman. Ya, itu yang harus kamu tahu. Yang kedua, orang ini tujuannya memang berteman sama kamu, atau aku sih ngelihat nggak ada niat atau keinginan orang ini untuk sesuatu yang bersifat romantis sama kamu. Oke. Dan apakah orang ini akan berubah pikiran, Mbak? Aku rasa tidak. Kenapa? Karena di sini challenge-nya adalah kartu di Emperor. Jadi orang ini tuh kayak udah set semacam boundaries. Ya udah kita temenan aja Scorpio, atau bisa jadi bagi cross watchers Scorpio di sini yang sudah set boundaries atau set semacam batasan sama kamu ya. Kita udah temenan aja gitu. Mungkin sedari awal dia udah bilang kayak gitu sama kamu, atau kamu akan mengetahui realitanya nanti di Mei menuju awal Juni ini. Ya guys. Apa yang bisa aku sarankan di sini ada kartu Death. Jangan nunggu, dan jangan pula berharap orang ini akan memberikan kepastian hubungan atau let's say confess atau jujur terhadap isi hatinya ke kamu, karena nggak ada yang mau dijujurin juga. Orang ini memang nggak tertarik sama kamu secara romantis. Oke? Jadi jangan sampai kamu nanti kayak bilang orang ini tuh apa istilah kerennya, nge-friendzonin kamu karena memang dia ingin jadi temannya kamu. Oke? Mungkin seseorang di sini harus mampu di sini untuk mengendalikan ekspektasinya. Oke, terkait koneksi yang kalian miliki, karena memang orang ini cuma mau berteman sama kamu. Oke. Kita coba lihat kartu klarifikasinya dulu. Ya, Scorpio ya, karena kartu sarannya di sini adalah Death. Oke. Let's see. Kita coba lihat kartu Six of Cups, Seven of Pentacles, dan kartu Death. Oke. Oke. Guys, gini. Kalau misalnya pun ini bukan orang baru, atau misalnya ini temen, bisa jadi ini mantan. Kalau misalnya ini mantan yang udah lama ya nggak mengontak kamu, atau bisa jadi ini kombinasi mantan kemudian dia juga jauh dari kamu, karena aku ngeliat kartu Mountain. Bisa jadi kalian LDR, long distance relationship sebelumnya, dan orang ini mungkin udah lama nggak ngontak kamu, atau udah putus lah sama kamu ya, udah nggak ada urusan lagi ya. Dia memang berteman sama kamunya, memang ingin berteman, dan mungkin kamu nggak akan dengar saranku. Oke, di sini ya wajar sih, ngapain juga gue dengar saran lo mbak gitu ya. Ini kan general reading, tapi bagi kamu yang benar resonates, pertama ciri-cirinya
orang ini jauh dari kamu secara fisik. Yang kedua, kalian udah putus atau mungkin udah lama nggak komunikasi, atau bisa jadi kalian temenan doang. Oke. Yang berikutnya di sini bisa jadi ada perbedaan usia antara kamu dengan orang ini. Kalaupun nggak ada perbedaan usia nggak masalah. Dan yang berikutnya adalah kamu yang selalu menginisiasi komunikasi. Jika ciri-cirinya ketemu di kamu nih, ya, nggak usah berharap. Kalau boleh aku kasih saran, nggak usah berharap. Karena kalau kamu lanjutkan untuk berharap, di mana aku bisa ngeliat kemungkinan itu ada Lady dan the Heart, khususnya ini bagi si feminin sih, yang mungkin berharap banget sama si maskulin. Aku bisa mengerti, aku juga pernah sih ya berharap besar sama seorang maskulin. Namanya juga kita punya intuisi masing-masing. Itu hanya akan nyakitin kamu sih. Oke. Dan aku tidak berbicara dari pengalaman pribadi, ya sesuai dengan kartu yang muncul aja. Death. It's time for you to let go of this person. Mungkin saatnya bagi kamu untuk melepaskan orang ini. Bukan melepaskan dalam konteks kamu kayak cut komunikasi atau kayak langsung distancing yourself from this person gitu ya, kayak langsung menjaga jarak dari orang ini. Ya mungkin itu juga perlu untuk dilakukan. Lebih ke gimana kamu di sini menguasai ekspektasi kamu terhadap individu ini. Jadi walaupun orang ini hadir, ya, let's say kamu lihat postingan sosial media dia di sosial media, atau misalnya kamu langsung lihat wajah dia, kamu tuh nggak gemetar lagi, kamu nggak berharap lagi gitu loh, karena kamu udah nge-set ekspektasi kamu sendiri terkait individu ini. Itu yang penting di sini guys. Gimana caranya kamu tidak berekspektasi besar lagi sama individu ini? Caranya gimana? Rubah mindset kamu bahwasanya dia memang ingin berteman doang. Oke. Dan kita nggak bisa maksain seseorang untuk mencintai kita guys. Aku juga pernah dibilang kayak gitu atau dikasih saran kayak gitu sama seorang tarot reader juga, tapi dia dari luar negeri. You cannot force someone to love you. You cannot. Nggak bisa dipaksain seseorang untuk mencintai kita. Kita aja deh gitu loh, kamunya sendiri aja deh, coba deh untuk misalnya nih ada seseorang yang obses sama kamu gitu ya, atau suka sama kamu tapi dia nggak kriterianya kamu, atau dia nggak suka sama kamu, atau mungkin dia cuma pengen berteman, atau kamu cuma pengen berteman sama dia, terus dia maksa-maksa nih, kamu ilfeel nggak, kamu sebel nggak gitu loh. Nah jangan sampai dia sebel dulu nih ya, untuk kamu tuh akhirnya sadar bahwasanya ya udah dia cuma mau temenan, you know what I mean? Ya Scorpio ya, atau bisa jadi bagi Cross Watchers mungkin Scorpio di sini cuma pengen berteman nih sama kamu, jangan dipaksainnya lebih, oke? So kita lihat di sini guys, Oracle cards-nya untuk Scorpio di bulan Mei. Let's see. Ada kartu Deception, Chemistry. Oh, wow. Mungkin seseorang di sini sudah punya semacam status ya. Bisa jadi dia kayak single parent dan kamu nggak suka dengan statusnya yang single parent ini. Oke. Kayak dia nggak memenuhi kriterianya kamu gitu loh, atau orang ini tidak memenuhi standarnya kamu, dan kamu mungkin sudah berusaha di sini untuk berbicara baik-baik terkait hal itu, tapi mungkin seseorang di sini masih belum mau terima. Ya, Scorpio ya. Kemudian ada kartu Deception, atau bisa jadi orang ini, semakin kamu kenal orang ini, dia ternyata luput untuk mengatakan satu hal atau jujur terhadap satu hal, bahwasanya mungkin dia sudah punya anak atau mungkin dia sudah pernah menikah, dan itu tuh bikin kamu ilfeel. Oke. Aku sih ngerasa di bulan Mei menuju awal Juni ini akan lebih baik bagi kamu untuk menghindar dari suatu hubungan yang sedari awal dia udah gak jujur sama kamu ya guys. Apalagi kalau misalnya memang dia tidak memenuhi standar atau kriterianya kamu guys. Mungkin ini bagi Scorpio ya, mungkin kamu di sini nolak orang, ya nggak masalah, jangan sampai ngerasa bersalah juga nolak orang. Ya bagus sih kamu nolak orang di sini daripada kamu ghosting mengakibatkan sebuah trauma lagi di orang itu. You know, setidaknya kamu di sini punya semacam hati nurani lah ya untuk memberikan kepastian bahwasanya kamu cuma pengen berteman misalnya, atau kamu cuma pengen
ya udah sebagai kenalan doang ya. Wow, Scorpio, ini adalah hasil readingan kamu di video kali ini. Aku harap bisa membantu ya guys ya, walaupun mungkin ada beberapa saran yang mungkin gak akan diterima oleh beberapa pihak, and that's okay. Oke, dibuang aja, oke, yang kamu gak bisa terima guys. Terima kasih banget udah nonton video ini. Semoga nanti kita ketemu lagi untuk general reading di bulan Juni. Aku akan segera upload, atau bisa jadi aku pesan penting dulu ya uploadnya. Tunggu aja di channel ini ya guys ya. Sampai jumpa, bye.